kelas 2 ingin mempresentasikan salah satu proyek kami, yaitu tentang instalasi listrik rumahan. Jadi di sini kita menggunakan bahan-bahan seperti MCB, saklar ganda, lalu ada fitting lampu dan juga lampunya, lalu ada saklar tunggal dan juga shock kontak. Untuk fungsinya sendiri, MCB ini digunakan untuk memotong arus apabila terjadi konsleting atau beban terlalu tinggi. Lalu saklar ini berfungsi untuk menghidupkan 2 lampu dan saklar tunggal ini menghidupkan 1 lampu. Lalu untuk cara kerjanya sendiri, MCB ini akan menerima arus listrik dari PLN. Lalu ke MCB, lalu dari MCB dia akan menyebar ke banyak kabel yang sudah terhubung ke masing-masing dari perangkat di sini. Untuk hasilnya mungkin sangat MCB-nya jeleknya. Kalau ini dia ini benchnya. Ada pertanyaan sama kita gitu Pak. Ini kalau semisal ada terjadi konsleting, apakah mempengaruhi kepada seluruh arus atau di situ saja? Hanya di situ saja terpusat. Di sini di Pangandaran ini Konslet di sini Pak. semuanya ikut mati atau gimana? Tidak, karena tidak semua kabel Gitu. Jadi tetap misalnya ini mati nih, konsletingnya di sini, tetap bisa dihidupin yang lain. Bisa Pak? Bisa Pak. Bisa. Yakin? Bisa. kalau yang dapat dibuat sering mati, otomatis ini juga mati. Apa gitu? Karena Double. Ini ini saklar ini enggak. Untuk MCB sendiri itu kuatnya nampungnya berapa ampere? kalau yang ini kita memakai sekitar 3 ampere. Untuk rumahan Ya, kuat berapa? Rumah 1 lantai lah. Iya. Berarti MCB ini fungsinya untuk Potong arus. dari pohon atau kawanan ke jadi gini, kalau terjadi konsleting misalnya linknya nih terus mau dicolokin itu malah meledak. Oh iya benar bisa. Terus kalau misalnya jadi mati kan semuanya Iya. ngaruh gak kan sih? Nah, otomatis berarti tergantung dari sininya. Kalau lancar berarti aman. Ini MCB ini ngaruh gak sih ke perangkat-perangkat? Misalkan kan di rumah itu ada 5 lantai. Apakah pakai berapa satu MCB? Pak, baiknya berapa MCB? 3 ampere ini idealnya bagi rumah berapa watt tuh? 900. Yang 1300 kemudian kalau sedikit lebih banyak Pak. Cuman di sini pakai yang
ini kan berpengaruh kepada seluruh komponennya. Jadi kalau ininya lemah, nanti harus dari tokennya sendiri itu tertulis sana kan? Iya. Kalau melebihi batas berarti kembali lagi ke sini. Kalau misalkan itu kurang, berarti apa ini nggak kuat, berarti mati juga kan? Jadi harus sesuai. Ini siapa yang buat ini? Bagaimana caranya membuat rangkaian kayak gini? Antara itu kan yang berapa kabel? Tiga. Biasanya yang kuning itu apa? Yang biru? Satu lagi? Yang hitam. Berarti yang di sini berapa aja? Nah, kalau untuk sokan tiga-tiganya. Ada kabel yang nggak berfungsi nggak di sini? Yang tiga ini nih. Fungsi. Berarti yang ini cuma satu doang. Ini. Dua sama. Yang ini ke Oke, habis berapa tadi ini? Iya. Tadi berapa? Kita hanya beli lampu kabel sedikit. Jadi yang lebih kuat tuh sana. Oke. Coba. Sekian mungkin terus sekian pada presentasi dari kami. Terima kasih Bapak atas sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya perkenalan saya akan bersama-sama dengan saya. Perkenalkan saya Aisyah Rahmi. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan instalasi rumah yang telah kelompok kami buat. Jadi instalasi yang kami buat ini instalasi rumah sederhana yang biasanya menggunakan 900 kWh kilowatt per hour. Nah, untuk komponennya sendiri ya sudah kalian dari Sini ada yang di sini saklar ganda ya. Saklar ganda. Terus ada saklar
itu dia dialiri listrik dari PLN. Setelah dialiri listrik dari PLN, dia akan mengalirkan arus listriknya ke bagian-bagian yang sudah tersambung ada. Dinamakan dia tersambung ke dua lampu yang berbeda. Lalu masuk ke saluran tunggal, dia akan menyalakan hanya satu lampu dan juga menyambung ke saluran utama. Selanjutnya kesimpulan dari sederhana ini bahwa sistem pemasangan listrik yang digunakan untuk mendapatkan energi listrik secara aman dan teratur. Penggunaan instalasi listrik harus memperhatikan keamanan, kerapihan, dan keteraturan maupun bahaya kebakaran. Itu penggunaan ukuran kabel dan pemahaman yang sesuai juga sangat penting agar arus listrik dapat bekerja dengan baik. Untuk sesi demo instalasinya mohon maaf karena ini listrik dari sekolah sudah dimakamkan jadi tidak bisa demonstrasikan. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan. Di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan. Sebelum itu, kenalkan nama saya Dewa Geda dari kelas 10 mesin 1. Pertanyaan pertama saya itu apa yang akan terjadi jika saklar lampu konslet dan bagaimana cara mengatasi lampu konslet itu. Yang kedua, jenis proyek yang kalian bikin ini jalur seri atau jalur paralel. Pertanyaan pertama, cara penanganan saklar yang konslet dari sebelumnya, lalu bisa kondisi saklar terlebih dahulu supaya rusak atau tidak. Lalu ada teknologi instalasinya, apakah ada yang tidak tersambung atau rusak. Berusaha di saklar, di sakarnya dan rapikan dan instalasi. Lalu nyalakan kembali MCB dan menggunakan. Jadi untuk yang kedua yaitu instalasinya kami menggunakan mic LCD dikarenakan menggunakan mic LCD ini lebih mudah, juga lebih hemat kabel. Ya, jadi mungkin itu alasan kami